Setelah keluar dari kondisi meditasi mendalam, Xiaoyan ditanya oleh Raja Naga Emas tentang perasaannya. Ternyata selama itu Xiaoyan berada di ruang dimensi khusus untuk menerima warisan teknik bertarung 7 tingkatan penguasa langit, sebuah ilmu serangan tingkat tinggi. Xiaoyan kagum dengan kekuatan teknik tersebut, terutama karena teknik itu sangat cocok dengan senjatanya, penguasa Swan. Senjata ini telah ditempa oleh api langka selama ribuan tahun hingga menjadi sangat keras dan penuh kekuatan unsur api, menjadikannya sempurna untuk mengeluarkan kekuatan penuh dari teknik ini. Teknik 7 tingkatan penguasa langit terbagi menjadi 7 tahap, dan tahap pertama disebut langkah 3, serangan tubuh mengalir. Teknik ini memadukan 3 langkah lincah, maju, mundur, lalu menyerang dengan gerakan senjata yang cepat dan mematikan. Xiaoyan mulai berlatih tahap ini dengan menyelaraskan energinya dengan penguasa Swan berat. Awalnya ia bingung bagaimana menyelaraskan dirinya dengan senjata itu. Namun setelah menyalurkan seluruh kekuatan elemen api miliknya ke dalam senjata, senjata itu merespon dengan getaran hangat, tanda bahwa mereka telah beresonansi. Dengan resonansi ini, Xiaoyan mulai melatih gerakan 3 langkah tersebut. Setiap langkah mengandung kekuatan penghancur luar biasa. Meskipun dia sengaja menekan kekuatannya ke tingkat yang lebih rendah atau setara dengan Dodi bintang 1, teknik ini tetap sanggup meretakan ruang di sekitar dan membuat udara di dalam ruang pelatihan terasa membeku. Raja Naga Emas memuji keberhasilan Xiaoyan yang langsung bisa menampilkan kekuatan teknik ini hanya dalam latihan pertama. Selama 5 hari berikutnya, Xiaoyan terus melatih tahap pertama itu tanpa henti. Kemampuan tekniknya meningkat pesat, bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia bisa menantang petarung Dodi bintang 4 dan berpotensi membunuh dalam satu serangan. Melihat perkembangan pesat Xiaoyan, Raja Naga Emas sangat terkesan. Dia yakin bahwa jika Xiaoyan mencapai level Dodi bintang 7, maka teknik atau ujian yang lebih tinggi pun bisa dicoba. Sebelum mengakhiri pelatihan tertutup, Xiaoyan melakukan 1 kali latihan terakhir. Setelah selesai, dia memperbaiki ruang pelatihan yang rusak karena serangan-serangan kuatnya, menunjukkan rasa tanggung jawabnya terhadap tempat yang dipinjam. Raja Naga Emas tertawa puas melihat sikap Xiaoyan, bangga dengan kedewasaan muridnya. Namun, sebelum benar-benar mengakhiri pelatihan, Raja Naga Emas mengingatkan Xiaoyan bahwa masih ada satu urusan penting yang belum selesai, kasus pria berbaju hitam yang membunuh keluargamu. Dan kini, Xiaoyan memegang gulungan hitam misterius yang terkait dengannya. Setelah mendengar penjelasan dari Raja Naga Emas, tatapan Xiaoyan pun berubah heran. Wajahnya menunjukkan ekspresi penuh keingintahuan saat memandangi senyuman misterius di wajah paman gurunya itu. Sekarang dia baru ingat, dulu saat peristiwa pertempuran dengan sosok bayangan iblis Moyin terjadi, gurunya memang sempat menyuruh Xiaoyan turun tangan untuk membunuhnya. Setelah pertempuran usai, dan saat dia tengah mengumpulkan pecahan jiwa dari bayangan iblis itu, gurunya terlihat pergi entah kemana, seakan menemukan sesuatu yang menarik. Namun karena kondisi tubuhnya saat itu sangat lemah, Xiaoyan tak terlalu memikirkannya hingga kini. Ucapan Raja Naga Emas telah membangkitkan kembali rasa penasaran itu. Apakah benda ini yang dimaksud oleh pria berbaju hitam itu, yang katanya telah mencelakakan keluargamu? Kata Xiaoyan, matanya terpaku pada sebuah gulungan hitam misterius yang kini dipegang Raja Naga Emas. Raja Naga Emas mengangguk perlahan. Benar, inilah benda yang dibicarakan oleh pria berbaju hitam itu. Dan kemungkinan besar pula penyebab utama mengapa keluargamu dibantai hingga tuntas. Dia menambahkan bahwa di dunia ini memang banyak benda langka dan ajaib yang sulit dihitung jumlahnya. Namun, semua orang tahu satu kebenaran. Orang yang tidak bersalah bisa menjadi target hanya karena memegang harta berharga. Artinya, jika kamu belum cukup kuat namun menyimpan benda langka, maka cepat atau lambat akan mengundang malapetaka. Keluargamu hanyalah salah satu contoh korban dari hukum rimba ini. Tanpa penjelasan lebih lanjut, Raja Naga Emas melemparkan gulungan hitam itu ke arah Xiaoyan. Peganglah, cobalah buka dengan kekuatanmu sendiri. Lihat apakah kau bisa mengungkap isinya. Xiaoyan menerima gulungan itu, namun sesaat setelah menyentuhnya, dia langsung merasakan gelombang energi aneh dan menggetarkan jiwa merambat dari dalamnya. Dia mencoba membuka gulungan tersebut, namun gagal. Tak peduli sekeras apapun usahanya. Mengetahui ini bukan gulungan biasa, Xiaoyan pun mengerahkan kekuatan jiwa miliknya yang luar biasa kuat untuk memaksanya terbuka. Namun, peng! Sebuah getaran ringan terasa di tangannya, menandakan bahwa energi jiwanya ditolak oleh gulungan itu.
Ini hal yang sangat tidak biasa. Hanya ada dua kemungkinan. Satu, gulungan itu diciptakan oleh seseorang yang memiliki kekuatan jiwa jauh di atas Xiaoyan, sehingga Xiaoyan tak mampu menembus pertahanannya. Yang kedua, gulungan itu memerlukan cara atau kunci khusus untuk bisa dibuka, bukan sekedar kekuatan jiwa biasa. Tidak mau menyerah, Xiaoyan pun memanggil keluar Little Yi, roh api yang menjadi bagian dari kekuatannya. Ia memerintahkan api untuk membakar dan melahap gulungan itu. Namun, meskipun diselimuti api yang sangat panas, gulungan itu tetap tidak bereaksi sama sekali. Apa-apaan benda ini? Pikir Xiaoyan frustasi. Dia pun memandang ke arah Raja Naga Emas mencari jawaban. Namun gurunya justru terkekeh dan berkata, kalau gulungan ini bisa dengan mudah dibuka, tentunya sejak dulu tak akan menjadi incaran bangsa iblis. Xiaoyan bertanya apakah gurunya punya cara membukanya. Raja Naga Emas menjawab bisa saja. Namun jika dia sendiri yang membuka, maka kesempatan besar yang tersembunyi di dalamnya tidak lagi menjadi milik Xiaoyan. Kesempatan besar? Gumam Xiaoyan bingung. Dia belum tahu apa isi gulungan itu. Bahkan membukanya saja tak bisa. Tapi gurunya sudah menyebutnya sebagai kesempatan besar. Istilah yang sering digunakan untuk menyebut warisan kekuatan luar biasa atau harta spiritual tinggi. Lalu Raja Naga Emas mengungkap kunci penting. Untuk membuka gulungan ini, dibutuhkan kekuatan dari api suci. Dan tak hanya itu, mereka juga harus mempersiapkan beberapa bahan langka untuk menelan api suci tersebut, seperti 7 bunga api, pil penyerapan cahaya matahari, dan cairan es darah roh. Raja Naga Emas menyimpulkan bahwa gulungan ini mungkin merupakan warisan yang ditinggalkan oleh seorang ahli terkuat di masa lalu, dan itu menjelaskan mengapa keberadaannya sangat berbahaya. Xiaoyan menatap gulungan itu sekali lagi, kini dengan pandangan berbeda. Baiklah, kalau begitu, setelah semua urusan di sini selesai, kita akan mulai mencari api suci, kata Xiaoyan bertekad. Raja Naga Emas tersenyum lebar, namun tatapannya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam, seolah semua ini adalah bagian dari rencana panjang yang dia susun untuk Xiaoyan. Xiaoyan bisa merasakan itu, tetapi hanya bisa menghela nafas pelan. Dia merasa seolah berjalan di jalur yang telah dipersiapkan Raja Naga Emas sejak lama. Pada saat ini Raja Naga Emas mengingatkan Xiaoyan tentang pil Guben Peiyuan yang harus segera diselesaikan. Xiaoyan mengangguk, lalu dia berdiri, membersihkan tubuhnya dari debu, dan kembali mengenakan penggaris hitam yang menjadi senjata utamanya. Saat ia keluar dari ruang pelatihan, matahari pagi menyambutnya hangat. Setelah sekian lama berkultivasi, cahaya matahari itu terasa seperti anugerah baginya. Tiba-tiba seorang pelayan wanita muda dan anggun menghampiri. Tuan Muda Xiao, Anda telah keluar dari pelatihan ya? Nona menyuruh saya menjemput Anda. Xiaoyan membalasnya dengan senyum sopan dan berkata, kalau begitu, tolong antar aku. Di sepanjang jalan menuju aula utama keluar Gayu. Pelayan itu terus memandangi Xiaoyan dan tanpa ragu memuji. Tuan Muda Xiao benar-benar luar biasa. Tidak heran Nona sangat terpesona. Xiaoyan bingung dan bertanya maksudnya. Pelayan itu menjawab bahwa selama ini, jarang sekali Nona Yuru menunjukkan minat sebesar itu kepada seorang pria. Dari caranya bicara, jelas dia mengisyaratkan bahwa Yuru punya perasaan khusus kepada Xiaoyan. Xiaoyan langsung terdiam dan mengerti. Dia baru sadar mengapa, sebelum ia menutup diri untuk kultivasi, Yuru sempat bertanya sesuatu yang aneh. Dunia ini penuh cinta bertepuk sebelah tangan. Sayangnya aku sudah berkeluarga. Tak mungkin bisa membalas perasaannya, pikir Xiaoyan dalam hati. Dia sendiri hanya menganggap Yuru sebagai teman biasa dan tidak lebih. Sesampainya di aula besar keluarga Yu, Xiaoyan melihat Yuru dan ayahnya Yuyu tengah berdiskusi. Saat melihat Xiaoyan masuk, Yuyu tersenyum dan berkata, Xiaoyan, kau akhirnya keluar dari pelatihan. Tampaknya kekuatanmu telah meningkat lagi. Sebagai pemimpin keluarga Yu dan ahli tingkat Dodi bintang 5, tentu sulit bagi Yuyu untuk tidak menyadari peningkatan kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan membalas dengan senyum merendah. Kebetulan saja. Yuyu lalu melanjutkan pembicaraan penting. Dia berkata bahwa selama Xiaoyan mengurung diri untuk pelatihan, gadis bernama King Yuan sempat terbangun sebentar, namun kini kembali koma. Para tabib terbaik pun tak bisa menyembuhkannya. Namun, ada kabar baik. Jejak dari inti naga kelas kaisar akhirnya ditemukan. Konon, benda itu berada dalam sebuah lokasi kuno yang sebentar lagi akan terbuka. Sisa-sisa peninggalan dari era binatang sihir zaman dahulu. Peninggalan binatang sihir? Tanya Xiaoyan penasaran. Dia merasa perjalanan berikutnya akan jauh lebih berbahaya, tapi juga lebih menentukan.
Yuyu memandang Xiaoyan yang masih terlihat kebingungan, lalu tersenyum dan mulai menjelaskan. Di dekat kota King di benua Xuanling, terdapat daerah berbahaya bernama Pegunungan Binatang Ajaib. Tempat ini diselimuti kabut es yang sangat tebal dan mematikan, membuat siapapun mudah tersesat. Selain itu, banyak binatang ajaib buas berkeliaran di sana. Di sanalah lokasi peninggalan misterius ini berada. Konon, peninggalan itu menyimpan teknik bertarung tingkat abadi, berbagai teknik kultivasi, dan pin langka. Namun, yang membuatnya misterius adalah setiap orang yang masuk tak pernah kembali. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Xiaoyan bingung. Jika itu peninggalan binatang ajaib, mengapa manusia bisa masuk? Yuyu menjelaskan bahwa peninggalan itu bukan milik binatang ajaib, melainkan ditinggalkan oleh seorang tokoh besar yang membenci binatang ajaib. Ia menciptakan penghalang yang mencegah binatang dan bahkan kultivator sekuat Dodi bintang 4 untuk masuk. Dengan kata lain, hanya orang-orang dengan kekuatan di bawah batas itu yang bisa menjelajahinya, termasuk Xiaoyan. Dan yang paling penting, inti sihir naga tingkat Dodi yang dibutuhkan Xiaoyan untuk menyelamatkan orang lain juga ada di dalam sana. Yuru penasaran apa sebenarnya yang ada dalam peninggalan itu. Yuyu menjelaskan bahwa dahulu kala, ketika para tokoh besar bertingkat Dodi gugur, darah mereka mengalir ke tanah dan membentuk tempat-tempat peninggalan penuh energi dan kesempatan. Jika seseorang mendapat darah kaisar dari tempat semacam itu, maka dia bisa menapaki jalur menuju kekaisaran sejati, menjadi calon kaisar, membentuk fondasi suci, bahkan menciptakan janin keabadian, dan membuka ranah kekaisaran. Xiaoyan terkejut. Lalu dia bertanya, apa itu Kaisar Agung? Yuyu tersenyum dan menjelaskan, seorang Kaisar Agung adalah seseorang dengan kekuatan di puncak Dodi, setara bintang 7 atau lebih. Satu tetes darahnya bahkan bisa mengubah lautan. Dahulu, seorang Kaisar Agung gugur dan peninggalannya jatuh ke tanah, membentuk lokasi penuh peluang besar. Dan salah satunya peninggalan itu kini berada di Pegunungan Binatang Ajaib, tak jauh dari kota King. Yuyu mengungkapkan bahwa sekarang, para jenius muda dari 8 kota sekitar semua tengah bersiap untuk memasuki peninggalan ini, termasuk para pewaris keluarga besar dan bangsawan. Mereka semua mengincar keberuntungan besar yang tersembunyi di dalamnya. Yuyu memperingatkan, siapapun yang berhasil mendapatkan kesempatan besar itu bisa menarik perhatian keluarga Kekaisaran Xuanling, penguasa tertinggi benua ini. Sebuah keluarga misterius yang tak banyak diketahui, namun mengendalikan seluruh wilayah dari balik bayang-bayang. Xiaoyan kemudian bertanya, kenapa kekuatan besar tidak mengirim langsung para ahli? Yuyu menjawab bahwa peninggalan itu memiliki kekuatan penindas dari Kaisar Agung. Semakin kuat seseorang, semakin besar tekanan yang diterima. Para ahli tingkat tinggi bisa dengan mudah dibunuh oleh peserta muda yang lebih lemah karena tekanan itu. Kemudian Yuyu menatap tajam ke arah Xiaoyan dan menyampaikan pesan penting. Jika peninggalan itu direbut oleh orang lain, maka kesempatan Xiaoyan mendapatkan inti sihir naga Dodi akan menjadi sangat kecil. Dan itu berarti dia gagal menyelamatkan orang yang ingin dia tolong. Yuyu juga jujur, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, merebut harta dari tangan para jenius lainnya akan sangat sulit. Tetapi dia ingin tahu, apakah Xiaoyan memiliki keberanian untuk mengincar keberuntungan besar itu. Xiaoyan terdiam lama. Namun ia akhirnya membuka matanya dengan cahaya tekad yang tajam. Dia sadar misinya terlalu penting. Dia harus menyelamatkan orang lain, menemukan keluarganya, mengumpulkan api suci, membantu Raja Naga Emas pulih, dan mencari Sun Er. Semua itu butuh kekuatan. Karena itu, dia tak boleh melewatkan kesempatan ini. Xiaoyan pun berdiri, menunduk hormat pada Yuyu dan berterima kasih. Dia mengakui, berkat Yuyu, ia tidak melewatkan jalan menuju takdir besar. Aku Xiaoyan tak akan melewatkan keberuntungan ini, katanya dengan senyum penuh keyakinan. Yuyu tertawa puas, lalu menyerahkan misi tambahan. Yuru juga memiliki urusan penting di peninggalan itu. Dia meminta Xiaoyan untuk melindunginya. Peta lokasi sudah diberikan kepada Yuru. Bersiaplah, kita berangkat hari ini, ujar Yuyu sambil meninggalkan aula. Yuru tersenyum dan membungkuk sopan kepada Xiaoyan. Terima kasih, Xiaoyan. Xiaoyan pun membalas senyum dan meninggalkan ruangan, menapaki jalan menuju takdir yang mulai terbuka. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.